aku tetap mendengar, tapi aku tahu bagaimana cara ngobrol dengan mereka dan mendengarkan mereka. Dealing sama emosi-emosi Iya, ini ya. betul. Dealing dengan emosi ini kayak sama anak kecil sih. Kita dengerin, tapi tetap kita yang orang dewasa yang ngambil keputusannya. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Bersama saya hari ini ada Yosia Margareta. Benar ya, Yosia Margareta. Halo Kak Gaby. Halo Yosia, thank you udah datang ke Forfoxa. Yosia ini adalah seorang yang sangat hebat. Dia baru saja melaunching bukunya, yaitu buku contekan saat dewasa, baru launching hari Sabtu kemarin ya. Aku tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Yosia. Yosia ini orangnya cerdas banget dan kisah hidupnya tidak mudah. Makanya dia bisa sampai tulis buku ini karena dia sudah melewati banyak hal dalam hidup. Dia adalah seorang mental health survivor dan juga lupus survivor. Jadi dia pernah sakit secara mental dan juga sakit secara fisik. Dua-duanya udah pernah dialami. Dan saat ini juga adalah seorang ibu ya. Ya, Sudah memiliki satu putri. Satu putri. Oke. Yosia, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang kamu dan tentang buku kamu? Oh, oke. Jadi aku adalah mantan jurnalis di salah satu media, grupnya Kompas Gramedia. Lalu aku turn over karir karena saat itu aku sudah punya anak, jadi mungkin mobilisasi keluarnya lebih sulit gitu ya. Jadi waktu itu aku akhirnya turn over menjadi seorang communication specialist di 2 perusahaan. Aku waktu itu sudah jalani sampai akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri karirku, dan awalnya memang fokus menjadi ibu rumah tangga. Tapi ternyata Tuhan menjawab doaku dan kekhawatiranku, dan akhirnya aku sekarang adalah seorang freelancer seperti itu. Oke. Berarti dulu kamu sempat menjadi seorang wartawan di perusahaan Kompas Gramedia. Dan saat ini kamu akhirnya menjadi penulis ya? Ya. Apa jadi penulis itu udah impian kamu sejak kecil, apa karena kisah hidup kamu yang menuntun kamu ke sini? Iya, sebenarnya emang aku tuh punya hobi nulis tuh sudah lama, dari aku SMP. Memang punya cita-cita jadi penulis, tapi nggak pernah kepikiran dulu untuk bisa menerbitkan sebuah buku. Dan selalu berakhir tulisanku tuh kalau nggak di tempat sampah ya di tempat sampah di laptop. Jadi karena nggak pernah punya kepercayaan diri untuk menerbitkan buku sih Kak. Apa sih awalnya yang bikin kamu pengen bikin buku ini? Sebenarnya memang buku ini berawal dari keresahan-keresahanku. Yang akhirnya aku rasa kenapa nggak aku membantu orang lain lewat buku ini. Aku ingin banyak orang yang bisa terbantu lewat apa yang menjadi keresahanku dulu gitu. Jadi dari keresahan-keresahan kamu ini akhirnya kamu compile menjadi sebuah buku yang kamu bisa bantu orang lain juga gitu ya. Betul. Wow. Boleh ceritain dikit nggak sih buku ini tentang apa sih, buku contekan saat dewasa? Oke. Jadi buku contekan saat dewasa namanya contekan ya. Contekan karena biar tahu kisi-kisinya nih. Karena emang sebenarnya setelah aku memasuki kehidupan dewasa, ngerasanya kehidupan dewasa tuh emang nggak pernah ada modulnya, nggak pernah ada pelajarannya. Gimana kita survive dengan luka, gimana kita survive dengan relationship. Karena mau relationship yang toxic atau enggak pun menurutku kita harus berjuang untuk satu hubungan. Hubungan orang tua, hubungan dengan pasangan, dengan sesama. Nah, lewat keresahan-keresahan inilah, dan yang aku lihat ketika masuk usia dewasa, ternyata kita malah hanya berlomba dengan teman-teman, berlomba dengan saudara sendiri. Siapa yang duluan nikah, siapa yang duluan punya anak. Padahal sebenarnya esensi dari dewasa adalah terus belajar dan mengolah diri untuk menjadi lebih baik. Wow. Jadi bukan soal perlombaan itu ya. Orang suka salah kaprah. Dia pikir siapa yang duluan merit nih yang menang, siapa yang dewasa duluan sukses nih itu. Padahal sebetulnya bukan itu. Jadi buku ini kamu menjelaskan tentang itu. Kalau pandangan kamu sendiri apa sih esensinya menjadi dewasa?
Dulu ya sebelum nulis buku ini aku Mhm. kira itu jadi dewasa itu punya anak, Mhm. menikah, punya anak, Ya. lalu menyekolahkan anak, Mhm. membangun rumah tangga yang bahagia, Mhm. dilihat orang. Ya. Tapi ternyata setelah aku jalani dan dalam proses menulis buku ini pun, dan dengan segala hal yang aku hadapi di usia dewasa, aku ngerasa kehidupan dewasa itu adalah tempat kita untuk terus belajar. Bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan manggil. Gitu. Terus belajar ya. Ya, terus belajar, terus berproses, karena kehidupan dewasa itu sebenarnya bukan akhir. Dulu ketika kecil kan aku berpikir aku mau cepet-cepet dewasa supaya punya uang sendiri, supaya bisa beli apapun yang aku suka. Itu yang aku kira hidup dewasa. Tapi ternyata hidup dewasa baru mulai buat belajar terus-terus gitu. Oke, karena waktu dewasa juga beda lagi nih cobaannya waktu dewasa dan waktu kecil. Apalagi saat kita harus sudah mulai mandiri, apalagi di saat kita harus menjadi orang tua. Itu adalah sebuah proses belajar yang tanpa akhir ya. Iya, waktu betul. anak kita masih bayi, kita belajar jadi ngurus bayi. Betul. Waktu dia udah mulai jadi toddler gitu ya, kita harus belajar lagi gimana ngurus toddler karena beda lagi. Waktu dia sekolah kita harus belajar lagi gimana mereka. Dan terus-terusan. Jadi sebenarnya menjadi dewasa itu benar kata kamu, terus belajar hal yang baru. Iya, betul. Apalagi kalau udah jadi orang tua ya. Betul. Sama juga kalau mungkin yang belum menikah tapi bekerja di perusahaan, akan terus-menerus belajar untuk hal yang baru. Mungkin tahun ini proyek ini beda lagi, tahun depan proyeknya ini beda lagi. Terus belajar hal yang baru. Bahkan seorang pengusaha aja harus belajar terus. Iya, betul. Belajar hal-hal yang baru terus untuk usaha dia ya. Wow. Yosia, kisah perjalanan kamu ini sangat memberkati ya untuk aku pribadi, karena tadi sempat cerita bahwa kamu sempat kena sakit psikotik dan kamu harus minum obat-obatan dan kamu harus berkunjung ke psikiater. Kamu bisa cerita sedikit gak sih pengalaman kamu itu? Oke. Aku itu lupa ya persisnya, mungkin 2016 ya pertama kali didiagnosa psikotik dengan depresi berat. Awalnya aku malu ya, kenapa aku harus ada di fase seperti ini gitu. Dan ternyata aku memutuskan waktu itu untuk tidak meneruskan pengobatannya. Dan aku berusaha untuk deal with myself. Aku hanya perlu berjuang sendiri. Karena yang aku dapat dulu stigmanya adalah ya kalau misalnya sampai kejiwaan terganggu tuh aku karena kurang iman aja gitu loh. Nah, sampai akhirnya aku membiarkan ini dan aku membawa ini belum selesai ke dalam pernikahanku waktu itu. Jadi aku menikah dalam kondisi masih belum beres dengan kondisi kejiwaanku. Sampai akhirnya pernikahanku tergoncang karena kondisiku juga sedang tidak baik-baik saja. Maksudnya orang yang dalam keadaan baik-baik saja, pernikahannya pasti ada gesekannya. Ditambah lagi ada gesekan, kondisi kejiwaanku belum terlalu baik. Dan akhirnya aku didorong suamiku untuk kembali ke psikiater untuk berkonsultasi. Cuman ya balik lagi ke psikiater itu kadang memang cocok-cocokan. Belum tentu cocok di aku dan di KGB juga cocok gitu ya. Cuman aku berusaha untuk mencari beberapa psikiater sampai akhirnya Tuhan menuntunku ke salah satu psikiater, namanya Dr. Stephen. Aku hampir setahun ya berobat dengan Dr. Stephen. Aku dikasih obat, lalu aku dilakukan psikoterapi, lalu dengan berbagai macam metode yang beliau ajarkan ke aku untuk aku bisa menetralkan seluruh isi kepalaku. Jadi memang psikotik itu kecenderungannya mendengar suara-suara yang aku bisa define itu adalah suaraku sendiri, tapi dari berbagai macam emotion. Nah, di situ Dr. Stephen membantuku dan mengubah pikiranku bahwa ternyata psikotik itu bukan harus dihilangkan, tapi lebih diajak bicara. Isi kepalaku diajak bicara dengan baik seperti ngajak bicara anak-anak. Nah, di situ aku sangat terbantu dan puji Tuhan sampai saat ini aku sudah lepas obat. Wow, puji Tuhan ya. Berarti yang kamu jalani dengan Dr. Stephen selama 1 tahun ini akhirnya membuahkan hasil yang bagus. Kamu sekarang sudah melepas obat, tapi kamu apa tetap harus berkunjung ke Dr. Stephen atau? Untuk saat ini sih enggak. Cuman memang balik lagi ya, semua orang tuh
punya kondisi yang naik turun. Hidup tuh sangat dinamis ya. Jadi mungkin suatu saat bisa kembali lagi. Aku tidak bisa mengontrol. Tapi yang Dr. Stephen tanamkan ke aku adalah ini tidak harus diusir dan tidak harus dihilangkan. Ini hanya perlu dikendalikan. Ya kapanpun aku memang suatu saat butuh lagi ketemu Dr. Stephen, siapa yang tahu, dan memang harus kembali lagi ke psikiater. Kamu bisa ceritain sedikit nggak? Mungkin banyak orang di luar sana yang kurang mengerti tentang sakit psikotik. Mungkin kita tahu ya secara general itu adalah sebuah sakit kejiwaan. Tapi apa sih yang kamu rasakan sebetulnya? Suara seperti apa yang kamu dengar? Oke, jadi psikotik ini rasanya seperti waktu itu yang aku rasakan adalah suara-suara negatif yang keluar dari diriku dari berbagai macam emosi. Dan mereka memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan ini dengan bunuh diri. Jadi waktu itu aku kecenderungannya untuk melakukan suicidal. Dari kelas 2 SMP aku sudah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Tapi yang gak bisa aku kontrol adalah suara-suara mereka yang terus-terusan ketika aku gagal, ketika aku tidak berhasil melakukan sesuatu, ketika aku melakukan kesalahan, suara ini akan berisik sekali untuk ya sudah akhiri aja. Kamu tidak pantas di dunia ini, kamu tuh tidak pantas hidup gitu. Jadi itu seperti suara yang kamu dengar, tapi itu suara kamu sendiri, tapi dorongan yang sangat kuat. Bagaimana cara kamu untuk bilang untuk say no gitu ke suara-suara itu? Dan apakah kamu perlu kayak bukan memberontakan, kayak perlu benar-benar berjuang untuk menghindari suara-suara itu? Dulu ketika aku tidak tahu gimana cara menanganinya, yang aku lakukan aku mencari distraksi. Aku mencari kegiatan yang aku bisa melupakan ini semua. Padahal itu sebenarnya hanya mengubur mereka dan tidak memberikan mereka hak suara. Yang aku lakukan, aku berusaha untuk melupakan. Aku cari kegiatan yang sebanyak-banyaknya supaya aku terlupa dengan hal-hal semua itu. Tapi ternyata setelah aku belajar, mereka tuh gak boleh dilupakan. Karena ketika mereka bisa muncul lagi ke permukaan, mereka akan lebih marah gitu. Ini sesuatu yang baru ya, karena saya di sini sebagai teman, saya bukan ahli psikolog atau saya juga bukan ahli agama. Saya benar-benar sebagai orang yang ingin belajar dan ingin mendengar cerita kamu. Jadi sebetulnya jika ada orang yang mengalami hal seperti itu, kan kamu sempat bilang banyak orang yang berusaha melupakan atau berusaha mencari kesibukan supaya lupa dan supaya tidak menghiraukan suara-suara itu. Tapi menurut kamu dan dari pengalaman kamu, karena kamu juga sudah pernah melewati itu, langkah yang salah sebetulnya. Karena mereka hanya akan hilang sebentar, tapi mereka pas balik lagi bahkan lebih marah dan efeknya lebih besar daripada sebelumnya. Jadi bagaimana sih kalau dari sebagai kamu yang pernah mengalami, bagaimana kamu menghadapi situasi itu akhirnya? Akhirnya ya seperti yang Dr. Stephen ajarkan ke aku, diajak bicara. Selain diajak bicara, aku juga harus berusaha untuk menyembuhkan luka-luka. Luka-luka di masa lalu, di masa sekarang. Untuk apa? Untuk membesarkan kapasitas hati. Jadi kalau diibaratkan hati itu tuh kita kayak kontainer. Ketika kita dimasukin masalah sedikit-sedikit, tapi kita tidak pernah mau membuka hati kita, tidak pernah mau memperlebar hati kita, akhirnya muncul masalah yang baru sampai akhirnya kontainer itu udah gak muat. Pelan-pelan mulai retak, itu sudah ada gangguan di dalam kejiwaan. Sampai akhirnya kontainer itu pecah. Mungkin itu kayak yang kita lihat teman-teman kita yang mungkin akhirnya mengalami gangguan kejiwaan yang cukup parah. Itu karena yaitu tidak berusaha untuk dibereskan lukanya dan hatinya kurang diluaskan lagi. Gitu. Makanya pernah denger kan istilah kita harus melebarkan atau kita harus punya hati seluas samudra. Karena memang kita harus memperluas terus hati kita. Luka boleh ada, luka semua orang akan pernah terluka.
Tapi ternyata yang aku lupakan waktu itu adalah aku tidak pernah mengolah lukaku dan aku tidak pernah memperbesar hatiku. Gitu. Ini mungkin harus diperjelas sedikit ya, bahwa kamu bilang harus mengajak bicara. Nah mungkin ada yang bertanya, siapa yang diajak bicara? Oke. Nah mungkin mereka belum, biar nggak bingung ya, kamu bisa jelaskan sedikit nggak siapa yang diajak bicara? Oke, jadi psikotik itu sebenarnya bermacam-macam ya. Ada juga sampai mungkin skizofrenia. Kalau aku nggak salah, skizofrenia itu memang dia sudah bisa mendefine orangnya seperti apa yang diajak bicara, lalu yang menyuruh dia itu siapa. Tapi kalau aku saat itu yang aku sadari itu suara dari dalam diriku, dari berbagai macam emotion yang ada di dalam diriku, sedih, marah, kecewa, mungkin senang juga bisa. Jadi suaranya itu kadang juga dalam keadaan senang juga ada gitu loh. Jadi suaranya itu ya suara hatiku sendiri, suara dari dalam diriku yang berbicara. Tapi aku dari sisi yang sebelumnya, dari sisi aku yang kecil. Aku yang kecil bicara dengan aku yang dewasa. Kan udah aku bilang gak bisa, ya jangan, udah gak usah diterusin kayak gitu. Jadi yang diajak bicara itu sebetulnya adalah suara kita sendiri, di dalam kita sendiri. Jadi kamu mendengar suara-suara negatif yang adalah suara kamu sendiri. Betul. Dan kamu harus ajak bicara dengan kondisi sadar kamu, untuk ajak ngomong suara yang tadi itu, yang meskipun hanya di dalam diri ya, yang tidak kelihatan, bukan sesosok seseorang atau orang lain. Jadi kamu bicara dengan diri sendiri, diri kita kayak sendiri. lagi ngomong di dalam hati ya. Ngomong dalam hati. Ya betul. Gitu. Kamu bisa kasih contoh nggak sih pengalaman kamu yang ada bisikan atau ada suara dari dalam diri kamu yang mengarahkan kamu untuk melakukan hal yang tidak seharusnya, dan akhirnya kamu menang melawan suara itu? Oke. Jadi waktu itu aku lupa exactly permasalahannya apa. Cuman aku lagi di jalan pulang, waktu itu masih kerja. Aku di jalan pulang, waktu itu udah di tol. Terus karena aku ngerasa aku tuh gagal waktu itu, terus muncul suara itu kayak, kan udah dibilang lo tuh nggak bisa ngelakuin ini, lo tuh nggak mampu, udah selesain aja semuanya, lo mati juga ya mereka cuma nangis sehari 2 hari, mereka bicara kayak gitu terus. Itu suara dalam diri kamu yang ngomong cuman gitu ya? sehari 2 hari, ya habis itu selesai. Lo urusan di dunia selesai, mereka juga selesai, nggak punya beban kayak lo. Udah banting aja setirnya ke bahu jalan, biar lo mati, biar lo beres. Wow. Itu sepanjang jalan aku udah nangis karena bagian dari dalam diriku nggak bisa nyetop dia untuk ngomong. Akhirnya waktu itu aku selalu bilang suamiku tuh 911. Jadi aku telepon dia, aku bilang aku pengen bunuh diri lagi, aku bilang gitu. Temenin aku lagi di jalan pulang. Oke, kamu tenang. Udah kita ngobrol. Kenapa ada apa? Aku lagi nggak mau ngomongin itu, aku bilang gitu. Oh ya udah. Tadi siang makan apa di kantor? Jadi dia berusaha untuk membantu aku distraksi, dan untuk aku tetap konsen untuk nyetir di jalan. Dan sampai akhirnya ya I did it, aku sampai rumah aja. Berarti orang terdekat tuh sepenting itu ya, waktu ada yang mengalami gangguan, mengalami bisikan-bisikan atau dorongan-dorongan dari dalam diri yang tidak seharusnya seperti kamu tadi. Waktu dia menghubungi orang terdekat, itu sangat penting bagi orang terdekat untuk ajak ngobrol dia, bikin dia tetap sadar lah gitu istilahnya ya. Karena mungkin kalau dia ikutin kata-kata dalam diri dia itu ya akhirnya akan berbeda gitu ya. Itu setelah kamu ke psikiater atau sebelum kamu ke psikiater? Kayaknya kalau aku nggak salah setelah aku ke psikiater, tapi yang aku nggak cocok. Memang kalau psikiater berarti cocok-cocokan ya? Iya betul. Dan kamu cocoknya dengan Dr. Stephen ini. Iya betul. Yang puji Tuhan sekarang kamu juga sudah tidak mendengar yang suara-suara, atau kamu tetap mendengar? Aku tetap mendengar, tapi aku tahu bagaimana cara ngobrol dengan mereka dan mendengarkan mereka. Aku dengerin, tapi aku tahu aku sekarang sudah bisa untuk mengambil alih gitu. Jadi aku bilang oke, aku sudah dengar semuanya, tapi biarkan aku yang mengambil keputusan untuk siapa yang boleh bicara duluan. Jadi
dengan banyaknya emotion yang ada di dalam diriku, mungkin saat itu aku pingin sadness yang mengambil alih. Ya biarlah aku menangis. Tapi kalau aku mungkin lagi ada di situasi yang aku nggak bisa nangis nih, oke, joy yang ngambil. Oke, kita happy dulu. Abis itu kita nanti sampai rumah kita mau nangis, oke kita nangis. Gitu. Jadi kayak ngadepin anak kecil ya. Gitu. Jadi ngadepin anak kecil. Dealing sama emosi-emosi iya, ini ya. Betul. Dealing dengan emosi ini kayak sama anak kecil sih. Kita dengerin, kita kita ngerti, tapi tetap kita yang orang dewasa yang ngambil keputusannya. Jadi kamu tadi sempat cerita juga sama aku bahwa banyak orang salah sangka. Orang pikir dengan istilahnya sembuh itu adalah tidak mendengar suara-suara lagi. Padahal bukan itu. Kamu bilang ya. Betul. Tetap mendengar suara ada, tapi kamu lebih bisa mengontrol dan kamu lebih bisa mengambil alih dan kamu bisa kontrol. No, saya nggak mau mikirin ini, saya maunya ini, saya mau mikirin joy yang tadi kamu bilang. Atau kamu memang mengadres emosi-emosi itu dan kamu bilang bahwa ini kan emosinya campur aduk nih kan, yang tadi kamu cerita ke aku, ada kesedihan, kebingungan, marah, dan kamu akan address itu one by one. Oke, aku mau marah dulu, aku marah dulu. Aku sedih dulu, aku sedih dulu. Kayak kamu bilang dealing dengan anak kecil gitu ya. Wow, ini sangat menarik. Balik lagi aku bilang karena aku juga bukan ahli psikiater dan aku yakin di luar sana juga banyak orang mungkin tidak punya kesempatan untuk ketemu psikiater. Tapi masalah mental health ini adalah sesuatu yang nyata karena banyak banget orang yang mengalaminya. Mungkin dia takut ngomong ke orang terdekat, takut disangka gila, atau mereka takut ngomong ke orang tua juga, takut disangka mereka mengada-ngada. Apalagi kalau maaf ya kalau ada yang mungkin terlalu religius, dipikir dia lagi ke yang tadi kamu cerita ya, kerasukan gitu. Padahal sebetulnya seperti kamu bilang sebaiknya dibawa ke ahli kejiwaan. Iya, betul. Wow, jadi saya yakin cerita kamu ini sangat berguna untuk banyak orang karena saat ini mental health problem ya big issue. Iya. Dan sebenarnya semua orang punya permasalahan mental masing-masing ya. Nggak semua sama seperti aku mendengarkan suara, tapi ada juga anxiety, ada juga yang insomnia sekalipun yang nggak bisa tidur itu sebenarnya mental health. Iya, mental health issue gitu loh. Aku mau nanya sesuatu. Menurut kamu apa sih tanggapan kamu untuk orang-orang yang menganggap mental health itu bukan masalah yang besar? Jadi banyak orang tuh berpikir bahwa sekarang orang tuh membesar-besarkan masalah mental health karena zaman dulu nih katanya mental health issue itu tidak sebesar sekarang. Jadi banyak yang bilang lu dikit-dikit mental health problem, dikit-dikit mental health problem. Padahal sebetulnya yang kamu bilang tadi dan kamu sudah merasakan dan kamu harus ke psikiater itu adalah hal yang nyata bahwa untuk kamu betul-betul bahwa suara itu mendorong kamu untuk sampai melakukan yang bunuh diri itu gitu kan. Tapi kamu telepon suami kamu melawan gitu. Kamu nggak ngikutin itu. Tapi tetap ada orang-orang yang berpikir bahwa mental health itu sesuatu yang tidak nyata karena mungkin mereka tidak mengalami atau orang terdekat tidak mengalami. Menurut kamu apa yang kamu mau sampaikan buat mereka? Iya, sebenarnya yang tadi aku juga sempat bilang ke Kak Gaby, aku itu sekarang ada di fase yang mempercayai orang itu seorang individu itu terdiri dari 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tidak ada dari 3 ini yang boleh dikecilkan dan tidak ada boleh yang dibesarkan. 3 hal ini harus berjalan beriringan. Tubuh, kita harus menjaga kesehatan fisik kita, makan makanan yang sehat, kita berolahraga. Lalu jiwa, kita harus menjaga kestabilan jiwa kita. Apakah kita terlalu mudah marah ataukah kita terlalu mudah sedih, terlalu mudah senang? Ini juga yang harus ditanya gitu. Ini harus jadi pertanyaan, apakah kita itu seimbang? Kita bisa mengontrol emosi-emosi kita kah? Lalu roh, tentang keimanan, apapun agama kita, menurutku ketika kejiwaannya tidak stabil, karena aku mengalaminya ya, ketika di saat jiwa ini belum stabil, lalu mau menyeimbangkan dengan iman, ini tidak berjalan gitu. Aku waktu itu berusaha untuk mempelajari tentang Tuhan, mempelajari Alkitab, belajar tentang keimanan, tapi waktu itu mentalku belum siap, kejiwaanku belum stabil. Jadinya apa? Itu hanya masuk dan tidak bisa aku aplikasikan. Karena apa? Karena aku menolak gitu. Jadi buat aku, kenapa kok katanya gini, orang dulu
fine aja, bisa-bisa aja hidup tanpa mempertimbangkan mental health issue. Tapi kadang yang kita lupakan adalah siapa yang kita lahirkan akhirnya. Aku percaya apa ya, kalau bisa dibilang dosa keturunan atau tindak perilaku yang coping dengan generasi di atas kita, itu yang sebenarnya harus diperbaiki. Setiap individu tuh pasti punya kekurangan dan kelebihan. Tapi gimana cara memperbaikinya supaya anak dan cucu kita tidak melakukan apa yang kita lakukan yang negatif. Itu sih. Jadi dan saat ini tekanan hidup semakin tinggi. Dengan segala tantangan ekonomi, pekerjaan, situasi sosial politik dan lain-lain, menurutku cukup berat. Makanya aku selalu bilang aku setuju dengan mental health issue, tapi aku tidak setuju kalau itu harus dijadikan senjata untuk gue mau relax aja, gue nggak mau kerja, gue nggak mau ini, bukan jadi alasan untuk malas-malasan. Tapi kita harus tetap balance. Walaupun mungkin nggak sih ketemu balance yang sempurna, enggak, tetap ada aja tuntutan di kehidupan. Tapi gimana kita manage aja gitu. Apalagi kalau kasus kamu memang kamu sudah didiagnosa dan sudah ditangani langsung oleh psikiater, berarti bukan sesuatu yang istilahnya dibuat-buat ya. Kalau misalnya nih menurut kamu ada seseorang datang tiba-tiba dia ngomong, aduh kayaknya gue ada masalah mental nih, tapi dia sebetulnya tidak pernah mendiagnosa diri dia, tidak pernah membawa diri dia ke ahlinya, tidak pernah ke dokter, jadi dia hanya self-diagnose gitu. Nah itu juga gak boleh menurut sih Kak. Menurut kamu gimana? Itu yang salah ya? Iya betul, itu yang salah. Kalau kita merasa ada sesuatu mendingan kita cek. Iya mendingan kita cari expertnya gitu loh. Karena maksudnya hal sesimpel ini, karena aku sudah aware dengan mental health issue. Bahkan anakku mau masuk SD, aku bawa dia ke psikolog. Untuk apa sih gitu loh, sampai bawa anak masuk kelas 1 SD ke psikolog. Mungkin dulu gak pernah terpikirkan kan. Aku hanya mau tahu anakku udah siap belum. Karena aku tidak mau hanya melihat dari kacamataku sendiri. Kayaknya bisa nih, dia 1+1 bisa. Siap secara mental gak nih dia gitu dia ya? siap secara mental kah untuk menerima semua ilmu-ilmu di sekolah nanti? Secara kedewasaan apakah sudah bisa, kemandirian dan segala macam. Aku tidak mau menggunakan kacamataku sendiri, nggak mau self-diagnose gitu. Iya benar. Sampai akhirnya psikolog bilang, oke, ini hasilnya dia cocok, dia udah bisa, dia sepertinya akan survive di sekolah. Oke. Ya jangan sampai kita juga self-diagnose ya, yang kita bilang, aduh kayaknya aku ada penyakit mental ini nih, ini nih kayaknya tanpa ada diagnosa yang benar dari ahlinya. Iya betul. Iya, padahal kita juga mungkin cuman baca-baca, baca kan banyak nih sekarang informasi kan di mana-mana. Dia baca-baca, duh kayaknya aku ini deh. Googling doang. Ini dia kayaknya NPD deh misalnya kan. Tanpa ada diagnosa yang benar dari ahlinya gitu. Jadi self diagnose juga sebenarnya berbahaya juga berbahaya ya. Banget Meskipun itu. Banyak informasi, ya pasti informasi yang kita punya tidak sebanding dengan orang yang sudah expert di bidang itu. Dan gak semua mental health issue itu harus minum obat kok. Memang ada beberapa yang memang hanya perlu terapi, perlu journaling gitu. Jadi memang needs-nya beda-beda. Tingkat keparahannya juga beda-beda ya. Betul. Tapi at least kita sebagai orang, kita kan nggak tahu nih orang ini self-diagnose atau memang dia sudah didiagnosa oleh ahli. Paling nggak kita sebagai orang-orang yang mendengarkan, kita berempati lah menurut aku. Betul. Karena itu kan kita nggak pernah tahu. Mungkin kita bilang, lu nggak pernah cek. Tapi siapa tahu memang dia sudah mengalami dan dia belum sempat atau belum ada kesempatan untuk ke ahli. Ya kita tetap harus berempati gitu kan. Jangan kayak lu mah kayak ngomong doang gitu. Iya. Kita kan nggak tahu. Dengan dia digituin mungkin dia makin stres, makin gue udah berusaha ngomong nih tapi gue nggak didengar gitu. Ya harus lebih berempati sih dengan sekeliling kita. Karena apapun yang mereka rasakan, menurutku yang penting adalah acceptance. Gimana dia bisa mengaccept diri dia kalau kita pun nggak ada acceptance dengan individu tersebut gitu loh. Jadi ya karena yang aku takutin dulu sebenarnya lebih ke rejection ya dari orang-orang di sekeliling. Jadi makanya kenapa dulu aku sempat ada di fase aku mengkeep semua ini, karena aku takut kalau aku mendapatkan rejection. Sampai akhirnya
aku ada di fase aku sudah di-accept dengan sekelilingku, orang-orang terdekatku, oh ya, aku baru untuk lebih firm untuk keluar dan memberitahu gitu loh. Oke. Kamu juga sempat cerita bahwa kamu tuh sebenarnya dari zaman sekolah juga udah sempat kena bullying gitu ya. Ya. Dan kamu sempat cerita ke orang terdekat tapi mereka kayak seperti kurang berempati. Ya, jadi kayak ya udah balas aja, ya udah lawan aja gitu. Ketika aku cerita aku dibully gitu ya. Nah itu sebenarnya itu adalah bagian dari kita acceptance ya, kita membantu untuk meregulasi emosi seseorang gitu. Jadi ketika ada orang yang bercerita, kita dengarkan lalu kita tanya apa yang kamu rasakan, supaya dia bisa menjelaskan emosi apa aja yang keluar. Iya aku sedih, iya aku marah, iya aku kecewa gitu. Ketika dia bisa mengeluarkan secara tidak langsung dia ngomong emosinya apa aja, itu bagian dari meregulasi emosi gitu. Wow, jadi jangan, kalau kita lagi bingung, kita harus menamai emosi kita itu gitu ya. Ya, Jangan biarkan kebingungan itu mengontrol kita. Jadi kayak kamu tadi bilang, apa yang kamu rasakan? Marah, sedih, kecewa gitu. Ya. Karena kalau nggak diregulasi, jadinya kita mengubur. Kalau mengubur sesuatu luka, kalau dikubur, ditutup doang, dia akan membusuk. Dan akan menjadi yang lebih besar ya? Akan menjadi yang lebih besar. Tapi kalau kita rawat lukanya akan tetap ada. Bahkan mungkin jadi scar ya. Bisa juga luka jadi scar. Tapi paling nggak kita menyadari luka itu ada dan kita merawatnya supaya dia tidak membusuk dan mungkin melukai organ yang lain gitu loh. Supaya dia tidak kemana-mana gitu. Tentang kesehatan mental ini yang tadi kamu bahas, ini kan berangkat dari cerita pribadi kamu. Apa itu ada di buku ini? Ada beberapa di dalam buku ini, dan yaitu nanti kalau di buku ini tuh bisa dapet ternyata bagian dari diri dewasa ketika masuk ke fase dewasa yang kadang orang lupa untuk menyadari adalah membereskan luka, merawat luka gitu loh. Supaya kita bisa supaya kita bisa lebih mendefinisikan kehidupan dewasa versi kita tuh seperti apa. Gitu. Oke, tadi kita bahas tentang diri kamu sebagai seorang mental health survivor. Sekarang kita mau bahas sedikit nih tentang kamu pernah kena penyakit lupus dan kamu juga sudah sembuh ya saat ini. Ya, disebutnya remisi biasanya. Remisi, oke. Berarti karena kamu bilang tetap harus jaga kesehatan ya. Kamu bisa cerita sedikit nggak tentang pengalaman kamu? Oke, jadi di 2019 Februari aku melahirkan anak pertama. Lalu di Desember 2019, cuman jeda 10 bulan ya berarti, aku didiagnosa lupus. Jadi memang awalnya karena aku sering gejalanya tuh cukup aneh gitu. Maksudnya bukan aneh sih, nggak kebayang kalau itu adalah lupus. Karena lupus itu istilahnya adalah penyakit 1000 wajah. Jadi dokter tuh suka berkali-kali salah diagnosa. Dokter dulu kira aku tipes, kirain aku ya demam biasa aja. Padahal ternyata aku tuh lupus gitu loh. Jadi waktu itu yang aku rasain sakit-sakit di seluruh sendi, suka tiba-tiba pingsan, lalu nggak enak badan tuh nggak enak gitu. Lalu demam-demam, ya demamnya nggak tinggi, demam yang sumeng-sumeng gitu. Nah di situ suamiku ngerasa kayak ini something wrong deh, kayak kamu harus periksa deh, coba deh pergi ke beberapa dokter, sampai akhirnya ketemu satu dokter. Aku diminta pemeriksaan cukup banyak waktu itu, dan akhirnya dinyatakan ya aku positif lupus. Gitu. Gimana sih rasanya kamu itu? Jadi setelah kamu sembuh dari yang mental health problem kamu itu, nggak semua berjalan barengan. Berarti kamu di saat yang sama lagi masih berjuang dengan kondisi kesehatan mental kamu, di saat yang sama kamu kena autoimun lupus. Gimana rasanya? Waktu itu waktu dengar diagnosa dokter pertama kali, setelah keluar dari ruangan dokter nangis. Cuman ya itulah, maksudnya semua orang tuh perlu waktu untuk meregulasi emosi. Suamiku awalnya juga yang kayak, kamu ngapain sih sedih, udah kayak mau mati besok aja gitu. Nah itu makanya maksudku
itu adalah proses belajar dari masing-masing kami. Akhirnya suamiku tuh tahu kalau aku tuh tipikal orang yang segala sesuatunya tuh pasti aku cerna dalam-dalam gitu, dan aku punya fantasi untuk membayangkan, aduh kayaknya hidupku tinggal setahun, padahal dokter nggak ada bilang begitu gitu. Apalagi kamu masih berjuang dengan kesehatan mental kamu juga ya. Jadi menghadapi sesuatu yang besar seperti itu, mental kamu juga istilahnya masih belum sekuat itu gitu ya. Sampai akhirnya di periode aku berobat itu bolak-balik masuk rumah sakit, ada aja bisa kali ya sebulan sekali itu pasti dibawa suamiku ke UGD buat ya nih kambuh lagi gimana gitu kan, dan berbagai macam hal yang akhirnya menjalar kemana-mana waktu itu. Karena memang lupus ini sangat unik ya, dia menyerang beberapa organ-organ inti. Waktu itu aku sampai harus dibiopsi kulitku karena aku ternyata pas dicek hasilnya tuh peradangan di pembuluh darah atau sebutan bahasa kedokterannya vaskulitis. Lalu juga belum sembuh SLE ku, jantungku ada kelainan irama, jadi aritmia, dan itu harus diablasi. Ya pada akhirnya aku berproses dan suamiku juga berproses. Jadi dia selalu mendampingi aku di saat-saat aku sulit dan di saat-saat fase terberatku waktu itu. Puji Tuhan ya, memang kamu punya suami yang selalu mendukung kamu ya. Dan ada momen, yaitu makanya aku bilang yang tadi ada tubuh, jiwa, dan roh. Ada juga sampai akhirnya ada di fase kami kan dari keluarga, papaku tuh, mamaku dari keluarga Batak. Suamiku kebetulan bukan orang Batak. Tapi ada satu momen mama papaku bilang, kita mau datang ke rumah ya, kita mau doain kamu. Waktu itu aku lagi lumayan peak lupusnya. Terus aku pikir ngapain gitu. Aku juga lupa namanya apa. Cuman mama papaku tuh bawa ikan mas ke rumah yang udah dimasak. Lalu mereka mendoakan aku. Waktu itu karena COVID, jadi pendetanya diundangnya online. Terus mereka tuh memberikan aku ulos kayak simbolis blessing gitu ya dari orang tua dan adekku untuk aku. Lalu menyuapi aku nasi dan ikan mas itu. Nggak tahu kenapa yang aku dapat adalah damai sejahtera. Jadi kayak rasa begitu aku di-accept, begitu aku didukung, begitu aku diperhatikan. Dan ya memang benar, dari situ aku memang kebetulan juga akhirnya berobat, mencari second opinion juga. Dan itu akhirnya lancar sampai akhirnya aku cuman butuh waktu 6 bulan, nggak nyampe 1 tahun kok. Sampai akhirnya dokter declare, oke, kamu udah bisa remisi. Kamu boleh lepas obat, tapi ya tetap harus kontrol, medical check up kayak gitu. Dan baru nih kemarin Desember medical check up, dan puji Tuhan hasilnya all clear, kayak bagus semua. Berarti sebetulnya acceptance yang kamu bilang, rasa diterima oleh diri sendiri dan juga oleh orang-orang sekitar, itu akan sangat membantu pemulihan orang yang sakit ya. Betul. Dan kamu bilang dari sejak kejadian itu, karena kamu merasa sangat diterima, mendapat dukungan dari orang sekitar, dan akhirnya prosesnya berjalan dengan smooth. Dan sampai saat ini kamu sudah ada di kondisi yang oke gitu ya. Wow. Karena ya itu bagiku, mungkin kalau waktu itu aku nggak merasa accept secara kejiwaan ya, blessing dari Tuhan juga nggak akan bisa aku rasakan gitu loh. Tapi ketika aku ngerasa ya aku mau sembuh, aku happy, aku didukung dengan orang-orang sekitarku, lalu Tuhan memberkati, ya udah itu jalan. Dan aku menjaga diriku, aku jaga makanku, minum obat-obatan. Ya udah, tiga hal itu harus jalan beriringan sih. Ini sangat menarik karena kamu ngomongin tentang konsep 3 hal yang kita butuhkan, dan ini nggak bisa lepas satu sama lain, yaitu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Dan saat kamu sakit lupus itu kan secara
fisik, secara tubuh kamu juga udah terganggu, udah nggak sehat. Dan secara jiwa, secara kejiwaan pun kamu tetap masih berjuang. Iya. Dan yang kamu masih pegang itu ya bagian roh ini ya. Gimana sih menurut kamu, tanggapan kamu? Berarti kan yang ini berhubungan dengan Tuhan ya. Seberapa pentingkah seseorang itu memiliki hubungan dengan Tuhan dan berharap kepada Tuhan? Iya, penting banget sih. Cuman ya itu yang balik lagi, kalau misalnya kita punya pengharapan yang besar. Waktu itu aku juga punya pengharapan yang besar. Tapi karena kondisi mentalku waktu itu gak baik, jadi apapun doa dan perkataan dan berkat mungkin dari orang, itu gak gampang untuk aku terima. Kayak yang tadi aku bilang, Kak Gaby bilang, orang gampang ngomong hati yang gembira adalah obat. Gimana gue mau gembira? Ini sakit gitu loh. Jadi gak bisa aku tuh menyerap semuanya gitu loh. Imanku ada, aku mau sembuh, tapi aku tidak melakukan bagaimana cara agar imanku itu membuat aku sembuh gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya itu terhambat untuk masuk ke dalam hati gitu loh. Jadi menurut kamu semua ini berhubungan. Jadi meskipun kita ini mau dekat dengan Tuhan istilahnya ya, tapi kalau secara kejiwaan kita juga masih bermasalah, seperti kamu bilang tadi, akan ada hambatan ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya semua harus berbarengan. Harus berbarengan gitu. Bisa kamu jelasin dikit lagi nggak sih tentang, karena kamu nih dari yang 3 ini, kamu udah mengalami yang sakit kejiwaan, yang tadi kamu cerita jiwa dan tubuh juga lupus ya. Kamu bisa cerita dikit lagi nggak tentang konsep yang menurut kamu sangat penting ini, tiga hal ini? Akhirnya waktu itu aku ketemu di fase tubuhku sudah sehat, jiwaku belum benar-benar pulih, tapi aku mencoba lagi mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dekat lagi. Untuk apa tujuanku? Untuk aku lebih bisa menuntun aku pengen jadi apa nih? Aku pengen gimana di dalam hidupku? Karena ketika sembuh, apa yang bisa aku lakukan gitu kan? Dulu ketika aku sakit, aku bisa bilang kayak, oh ya gue gak bisa ngapa-ngapain, gue sakit soalnya. Tapi ketika aku getting better, apa yang bisa aku lakukan? Itu kan pertanyaannya. Nah, tapi kan waktu itu aku sempat ikut beberapa pembelajaran Alkitab. Dan yang namanya belajar, itu gak gampang sebenarnya. Dan salah satu part ketika aku belajar, jadi nama tempatnya itu Virtuous Woman. Jadi di dalam Virtuous Woman itu bagaimana kita membereskan diri kita untuk bisa menata hidup. Nah, ternyata part yang paling susah adalah harus mengolah luka. Wah, aku bilang ini yang paling sulit. Mungkin ketika pelajaran aku bisa, tapi sebenarnya dalam diriku karena kejiwaanku belum pulih, aku defend semuanya. Aku nggak mau mengolah lukaku karena bagiku itu berat banget. Akhirnya yang membawa aku menjadi orang yang tidak mau mendengar, orang yang tidak mau belajar. Nah, ini makanya aku bilang ini tuh hal yang sebenarnya itu saling berkaitan. Ketika kita mau mengenal Tuhan, ketika kita mau belajar lebih lagi, mental kita siap apa enggak? Dan waktu itu belum siap. Aku tidak mau, aku menutup diriku dengan luka-lukaku. Aku selalu menyalahkan orang-orang di sekelilingku. Orang tua, suami, teman-teman yang dulu ngebully aku, atau orang-orang di sekitarku yang menjadi aku salah-salahin. Ini semua gara-gara mereka, aku kayak gini gara-gara mereka. Padahal sebenarnya esensinya adalah aku yang harus pulih. Aku kira dulu dengan kita berdamai adalah kita harus shake hand dengan orang yang bermasalah dengan kita. Ternyata enggak. Beresin lukanya dari dalam. Berdamai itu adalah dengan diri sendiri gitu ya. Nah, ketika aku bisa berdamai dengan diriku, aku berdamai dengan luka, aku merawat lukanya, Tuhan akan lebih gampang ngasih komen ke kita. Sama kayak aku tuh pernah dapat istilah kayak gini. Kita lagi nyetir mobil, Tuhan di sebelah, lalu di depan kita ada jurang. Kita bilang, Tuhan ini gimana? Aku ini di depan jurang nih, gimana?
Ya udah, Tuhan yang nyetir katanya. Oh ya udah, oke. Aku pindah ke bangku passenger, Tuhan di bangku pengemudi. Aku juga tulis ini di bukuku. Lalu abis itu Tuhan kok nggak jalan-jalan? Katanya mau jalan, ayo. Gimana nggak jalan-jalan? Itu Tuhan yang nyetir. Kata Tuhan, kuncinya ada di kamu. Oh iya, aku masih megang kuncinya. Aku nggak mau ngasih kuncinya ke Tuhan. Kenapa? Karena berat, karena susah. Ini bagiku, ini ketika aku memproses lukaku dan aku menyatakan diriku, aku orang yang terluka Tuhan. Tapi aku mau berubah, aku mau berubah menjadi individu yang lebih baik. Tuhan yang ubahkan aku. Itu prosesnya susah banget. Dan aku tidak pernah menjanjikan proses yang mudah. Sampai akhirnya, oke Tuhan, nih aku kasih kuncinya. Itu berat. Tapi Tuhan pasti tahu Tuhan akan nyetir kemana. Berarti kita juga harus percaya dan berserah ya, menyerahkan kunci itu pada Tuhan supaya Tuhan yang mengarahkan jalannya. Dan membantu menyembuhkan kita juga. Iya, betul. Wow. Luar biasa. Kalau untuk kamu, dari kamu untuk teman-teman yang mendengarkan nih, apa sih pesan dari buku ini yang menurut kamu paling penting? Kalau ada dua hal aja yang orang perlu tahu dari buku ini, buku kamu nih, buku Contekan Saat Dewasa. Apa sih dua hal itu? Satu hal yang pertama adalah kita itu semua individu yang berbeda, punya garis start yang berbeda, punya bekal yang berbeda, dan garis finish yang berbeda. Jadi berusahalah untuk terus tidak membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, karena kita punya tujuan yang berbeda. Dan stop untuk iri dengan orang lain, karena ya itu, menurutku semua orang spesial. Dan kalau kita gagal, itu bukan berarti berakhir semuanya. Tapi mungkin kita harus istirahat dulu supaya kita bisa lebih jelas dan lebih clear untuk mendefinisikan hidup kita selanjutnya. Lalu yang kedua, itu sih, dewasa itu soal mau untuk terus belajar. Karena semua orang punya luka dan semua orang akan menghadapi luka di depan. Tapi jangan sampai luka itu yang menguasai kita dan membuat hidup kita semakin hancur. Gitu. Pesan yang sangat luar biasa ya dari kamu melalui buku ini. Dan buku ini juga berangkat dari kisah-kisah hidup kamu, dan kamu juga bilang bahwa buku ini juga kamu pengen untuk bagikan untuk anak kamu nanti. Karena ini adalah suatu buku yang penting untuk mungkin dari usia remaja ke usia dewasa. Jangan sampai dia kaget nih ke depannya ada banyak tantangan dan halangan yang di depan mungkin kita nggak tahu apa. Tapi mudah-mudahan dengan buku ini bisa memberikan suatu gambaran lah buat mereka ke depannya seperti apa. Semoga makin banyak yang terbantu. Iya, semoga semakin banyak yang terbantu. Dan kamu bilang tadi sama aku bahwa kamu pengen bikin buku ini untuk membantu orang lain untuk membantu orang lain, supaya mereka nggak kaget dan mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Maksudnya menjadi teman berpikir mereka. Karena yang aku sajikan bukan jawaban, oh hidup yang dewasa yang sempurna tuh seperti ini loh gitu, nggak ada. Tapi teman untuk berpikir aja, teman untuk berpikir bagaimana cara mendefinisikan kehidupan dewasa versi kita masing-masing. Ya, karena setiap orang punya jalan hidup yang berbeda ya. Betul. Jadi mereka bisa stop dulu, membaca ini, merenung dan berpikir. Ya, betul. Ya, kamu bilang kamu menjadi teman untuk berpikir bersama. Udah deh, jangan iri-irian, jangan mau bikin hidup ini seperti perlombaan. Karena kita semua masing-masing punya tujuan hidup yang berbeda-beda dan punya purpose yang berbeda-beda juga ya. Setuju. Wow, ini buku ini bisa dibeli di Gramedia ya berarti? Ya, di Gramedia di seluruh Indonesia, di e-commerce-nya Gramedia pun udah ada. Oke, teman-teman yang mau membeli buku dari Yosia Margareta, buku Contekan Saat Dewasa, bisa dicari di Gramedia di seluruh Indonesia. Oke Yosia, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Kak Gaby. Iya, sebelum kita berakhir, ada nggak pesan-pesan kamu yang kamu pengen sampaikan ke teman-teman yang mendengarkan, teman-teman Forfoxa? Mungkin bisa lihat ke sana ya. Buat teman-teman Forfoxa,
teruslah berjuang dan teruslah menggapai apa yang kalian impikan, tapi jangan pernah lupa di mana garis start kita, apa modal kita, dan jangan pernah takut untuk beristirahat, karena istirahat itu adalah hak dan bukan hukuman. Istirahat itu adalah hak kita dan bukan hukuman kita. Iya. Waktu kita bingung kita istirahat aja dulu gitu ya. Thank you Yosia untuk waktunya, interview yang sangat memberkati banget untuk aku pribadi, untuk hal-hal yang sudah kamu lewati sebagai mental health survivor, lupus survivor, dan kamu sekarang seorang ibu dan kamu membagikan karya kamu untuk bisa menolong banyak orang. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Semoga buku kamu bisa menjadi berkat banyak untuk banyak orang. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di episode Forfoxa berikutnya. 'Cause your voice matters.